Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang manajemen pergudangan. Seperti kita ketahui bahwa manajemen pergudangan ini merupakan hal yang penting dalam rangkaian mata kuliah kita di manajemen distribusi. Yang kemarin kita juga telah membahas tentang manajemen inventory. Kemudian yang kita bahas kali ini adalah manajemen pergudangan yang secara fisikal pergudangannya, bukan hanya secara inventory saja. Bagaimana bentuk pergudangan, bagaimana susunan dan sebagainya. Pak Aris harapkan nantinya adanya suatu pertanyaan atau komunikasi lebih lanjut tentang manajemen pergudangan ini. Baik, kita lanjut ya, bahwa pergudangan ini ya itu seperti kita ketahui memegang peranan yang sangat penting ya untuk sebuah perusahaan yang mana karena memang gudang ini sebagai tempat untuk penyimpanan ya bahan baku, barang setengah jadi maupun suku cadang maupun produk jadi. Jadi artinya kalau dalam pergudangan ini mengalami permasalahan, maka tentu akan rentetannya akan lebih panjang. Permasalahan di bidang katakanlah untuk distribusi, permasalahan untuk di bidang pemasaran, permasalahan untuk misalnya di bidang keuangan karena barang tidak nyampe atau barang belum nyampe sehingga nantinya kita tagihan juga tidak akan nyampe atau penjualan juga akan terhambat. Nah, ini sangat-sangat penting ya. Kemudian adanya kita harus bisa tahu bagaimana meningkatkan produktivitas dan pelayanan pergudangan. Nah, ini seperti katakanlah bisa berpengaruh pada performasi perusahaan secara keseluruhan yang seperti Pak Aris sampaikan tadi. Nah, tujuan dari fasilitas pergudangan di sini ya adalah membantu pengadaan material yang dibutuhkan. Jadi material di sini bukan hanya material dalam bidang produksi, juga material dalam misalnya dari bidang pemasaran ya. Kemudian bisa menyelesaikan proses penerimaan, distribusi dan pengelolaan inventaris secara tepat. Ya. Artinya penerimaan barang dan sebagainya. Nah ini adanya manajemen, ada tujuan fasilitas pergudangan ini. Yang berikutnya adalah memelihara kondisi material itu akan tetap kondisi yang baik. Sehingga nanti seperti yang Pak Aris jelaskan, ada katakanlah sistem FIFO, first in, first on. Barang yang pertama masuk, maka barang yang pertama keluar. Ada sistem LIFO, last in, first out. Ada barang yang terakhir masuk, ya itu barang yang pertama keluar. Nah, itu artinya ada sistem-sistemnya sesuai dengan kondisi atau karakter barang tersebut. Kemudian klasifikasi materialnya ya. Bangunan gudang ada yang misalnya dari kayu, kaca, ada dari lempengan baja, pipa, aspal, semen dan sebagainya. Nah, ini tergantung daripada kebutuhan atau karakteristik barang. Yang kedua bahan bakar dan pelumas misalnya ya. Misalnya klasifikasi materialnya gitu kan. Misalnya katakanlah bahan bangunan itu kemudian ada material bahan kimia misalnya. Kemudian ada material bahan peledak misalnya atau material peralatan misalnya. Nah, ini memiliki klasifikasi atau karakter yang berbeda, kemudian memiliki susunan yang berbeda, memiliki bentuk gudang yang berbeda dan memiliki katakanlah lokasi sampai pada lokasi yang tentunya berbeda. Kemudian klasifikasi barang menurut kondisi, misalnya misalnya barang yang rentan terhadap pengaruh luar, ya misalnya terhadap cuaca, ya kemudian secara fisik, ya ada kontaminasi ilmiah ataupun dari lamanya penyimpanan, ada barang yang tahan lama, ada barang yang tidak tahan lama dan sebagainya. Kemudian ada frekuensi pemindahan atau penggunaan barang. Barang itu katakanlah yang mudah, katakanlah mudah keluar atau barang itu katakanlah transaksinya cepat atau transaksinya lambat dan sebagainya. Kemudian ada misalnya klasifikasi berdasarkan volume stoknya. Misalnya kita katakanlah berapa volume stok minimal yang harus disimpan di gudang. Nah, itu. Kemudian klasifikasi berdasarkan harga barang, seperti Pak Aris jelaskan sebelumnya, ada harga yang tinggi, harga yang rendah, harga yang sedang. Nah, berapa katakanlah komposisinya yang sesuai. Kemudian ada bentuk dan posisi barang. Barang yang katakanlah yang volumenya besar, yang berat dan sebagainya tentu berbeda dengan pelakuan barang-barang yang dalam bentuk yang lain, yang ringan atau katakanlah dalam kondisi yang bentuknya mudah dan sebagainya. Nah, lokasi gudang yang menjadi faktor pertimbangan, yang pertama adalah biaya pendirian, ya, biaya lokasi. Lokasinya jauh nggak dari pelabuhan, lokasinya jauh nggak misalnya dari tempat kita untuk pengiriman barang dan sebagainya. Kemudian biaya konstruksinya, ya,
berapa konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang itu. Konstruksinya membutuhkan bahan-bahan yang bagaimana. Nah, itu termasuk salah satu faktor pertimbangan untuk pembangunan gudang. Kemudian ada biaya berulang, misalnya biaya PBB-nya berapa. Nah, PBB antara daerah satu dengan daerah lain juga berbeda. Nah, ini menjadi satu faktor pertimbangan juga. Tenaga kerja juga demikian. Tenaga kerja daerah satu dengan yang lain juga berbeda. UMK satu dengan daerah lain juga berbeda. Ya, ada utilitas kegunaannya, ya. Kemudian ada pemeliharaan bangunan, biaya angkutannya, ya. Jauh enggak dari lokasi misalnya jalan tol. Kalau gudang yang lokasinya dekat dengan jalan tol, maka akan memudahkan untuk transportasi. Kemudian penyediaan bahan kantor, ya, peralatan, pengemasan, ya. Prinsip pergerakan minimum, ya, sedapat mungkin bisa meminimalkan pemindahan barang. Jadi katakanlah tidak terganggu, akses masuknya tidak terganggu dengan permukiman penduduk misalnya. Ini menjadi faktor untuk pendirian sebuah gudang. Kemudian ada lagi misalnya akses transportasinya, bisa nggak dilalui dengan kendaraan yang besar. Karena kalau misalnya kendaraan kecil maka biayanya termasuk biayanya tidak efisien. Ya, karena kalau misalnya dia bisa angkut kendaraan yang besar, maka sekali angkut membawa kapasitas yang besar. Ya, gitu. Kemudian adanya ketersediaan tenaga kerja. Kalau kerja misalnya katakanlah sarana prasarana pendukung dekat dengan jalan tol, tapi tenaga kerjanya aksesnya jauh, sulit untuk mencari tenaga kerja, ini kan jadi suatu pertimbangan juga kan, karena dalam gudang juga membutuhkan tenaga kerja. Ya. Kemudian adanya keluasan beroperasi, misalnya adakah kemungkinan gudang itu dia dibutuhkan perluasan, jadi ada lahan ataupun tanah ataupun lokasi yang bisa digunakan untuk katakanlah perkembangan gudang tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini adalah faktor-faktor pertimbangannya. Yang kemudian jenis-jenis gudang ini ada beberapa macam. Ada gudang tertutup, jadi secara penuh tertutup, ya, sehingga tidak artinya bisa katakanlah bisa mengontrol, artinya tidak ada faktor lingkungan luar yang mempengaruhinya, ataupun bisa melindungi barang-barang dari lingkungan luar. Jadi artinya gudang ini adalah gudang tertutup penuh, misalnya dengan ataupun dengan setengah tertutup, ya. Itu. Ataupun misalnya katakanlah gudang tertutup penuh dengan lingkungan terkendali, jadi bisa terkontrol, tidak ada misalnya ruang suhunya berapa, kemudian bisa terkontrol misalnya dalam hal misalnya katakanlah pencahayaan dan sebagainya. Kemudian ada gudang tahan api, gudang bahan peledak, gudang bahan bakar, daerah penyimpanan terbuka. Nah, ini artinya berbeda-beda kondisinya. Kalau di Gresik banyak pabrik kayu, kita jumpai bahwa gudangnya itu misalnya gudang terbuka misalnya. Karena nggak mungkin kan tertutup, karena gelondongan kayunya dia besar. Nah, ini tentunya akan menjadi suatu hal perlakuan yang berbeda antara jenis barang satu dengan yang lainnya. Kemudian sarana perlengkapan gudang, ya, tujuannya adalah untuk penanganan material di gudang secara efektif, efisien. Ada gudang yang dia peralatan berat membutuhkan forklift misalnya, atau membutuhkan kren misalnya. Berbeda dengan misalnya gudang yang hanya membutuhkan katakanlah hanya bukan hanya forklift udah pasti, atau katakanlah forkliftnya hanya untuk dorong tangan misalnya. Itu berbeda. Kemudian perlengkapan misalnya ada perlengkapan gudang di luar gudang juga misalnya begitu. Nah, ini sarana dan perlengkapan yang mendukung. Kemudian ada sarana gudang luar, misalnya katakanlah bisa parkir yang memadai, truk bisa masuk, atau secara kebutuhannya apakah nanti pengangkutannya bisa melalui truk atau misalnya katakanlah truk kontainer bisa masuk. Nah, ini bisa menjadi faktor-faktor pendorong untuk pergudangan. Nah, unsur utama pekerjaan di gudang yang pertama adalah tata letak gudang, ya, tata letak gudang. Kemudian apakah tata letaknya di gudang itu kan bisa katakanlah bisa bertingkat, kemudian ataukah misalnya hanya datar saja sesuai dengan kondisi ataupun bentuk ataupun jenis barang yang disimpan. Kemudian ada kemudian penerimaan material, ya. Ada pemeriksaan material. Nah, jadi setelah diterima itu juga ada proses pemeriksaan apakah barang-barang itu memadai atau dalam kondisi yang baik dan sebagainya. Kemudian ada tempat pemindahan ke penyimpanan. Nah, itu. Ada pengembalian kembali material untuk dikirim. Nah, itu tentunya misalnya ada gudang itu bentuknya misalnya yang disesuaikan itu antara
pintu untuk dia masuk, untuk memasukkan barang itu berbeda dengan pintu untuk mengeluarkan barang. Tujuannya apa? Tujuan untuk pengontrolan barang yang di gudang. Kalau pintu masuk dan pintu keluar ini sama, maka proses untuk pengontrolan barang ini akan sulit. Berapa stoknya, bagaimana kondisinya akan sulit. Ya. Kemudian ada pengumpulan material untuk dikirim. Kemudian ada untuk pengiriman, ada penghitungan stok. Nah ini adalah proses-proses utama untuk pekerjaan di gudang. Pemeliharaan stok dan penyimpanan kembali. Nah, tata letak gudang di sini adanya bersih dan teratur. Jadi gudang itu harus bersih, bebas dari hama, sehingga barang-barang bisa tersimpan dengan awet, apalagi barang-barang makanan. Tentunya kan memudahkan penanganan material, ada sirkulasi ataupun ada ruang untuk sirkulasi, baik ruang untuk dia mengambil barang atau ruang untuk mengeluarkan barang, ruang untuk menyusun barang dan semudahnya. Memudahkan mencari lokasi barang, disusun berdasarkan klasifikasinya. Nah ini ya. Kemudian ada keamanan di situ, bagaimana kontrol keamanannya. Kemudian proses penerimaan, penyimpanan, pengiriman yang efektif dan efisien. Monggo nanti katakanlah, ya bisalah kalau misalnya katakanlah di angkatan ini atau di kelas ini monggo untuk bisa direncanakan untuk bagaimana sih melakukan kunjungan di pergudangan misalnya, karena di Kerja kan banyak juga pergudangan. Nah ini monggo untuk bisa menjadi suatu bahan, bukan hanya kita belajar secara teori saja, tapi juga kita bisa memantau secara praktek bagaimana. Ya. Nah demikian yang bisa sampaikan, monggo nantinya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang di forum ya, ataupun nantinya kita bisa komunikasi lebih lanjut melalui Spada ataupun melalui WA Group dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.